Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sedulurku kabeh. Wilujeng rawuh kembali di channel ini, tempat kita membahas misteri leluhur, wejangan Jawa, dan rahasia weton yang penuh tanda gaib. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan dijauhkan dari bala bencana. Sebelum kita mulai, ayo kita doakan bersama. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari malam ini membawa manfaat, membawa cahaya, bukan malah menambah beban. Sedulurku, pernahkah kalian mendengar cerita bahwa ada hari kelahiran tertentu yang katanya membawa bala bagi dirinya sendiri maupun orang di sekitarnya? Konon, weton pon sering disebut-sebut sebagai salah satunya. Tapi, benarkah demikian? Apakah kelahiran di hari pon benar-benar mendatangkan kesialan? Atau justru ada hikmah dan pelajaran besar yang tersembunyi di balik sebutan itu? Sebelum kita bongkar lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe, supaya channel ini bisa terus berkembang dan kita bisa sama-sama belajar. Tuliskan juga sholawat atau doa terbaik panjenengan di kolom komentar. Dan jangan lupa tulis asal kota agar kita bisa saling kenal sebagai sedulur Nusantara. Sedulurku kabeh. Dalam budaya Jawa, setiap weton dipercaya memiliki energi gaib, karakter, dan nasibnya sendiri. Weton pon dikenal sebagai hari yang syarat misteri. Di satu sisi bisa membawa keberuntungan, di sisi lain diakini bisa menjadi pintu masuk bala dan kesulitan. Orang tua zaman dulu sering berkata, sing lair pon, kudu waspada. Ucapane tajem, lakune kerep ngundang akibat. Maksudnya, ada kekuatan besar yang melekat, namun jika salah langkah, bisa berubah jadi malapetaka. Sedulurku kabeh, setelah kita pahami sekilas tentang bagaimana weton pon sering disebut-sebut membawa bala, mari sekarang kita dalami lebih jauh. Kita ibaratkan perjalanan ini seperti menapaki jalan setapak di tengah hutan malam. Ada cahaya rembulan yang menuntun, tapi juga ada bayangan gelap yang menyertai. Di balik sebutan, bala, itu, ternyata tersimpan wejangan leluhur yang penuh makna. Bukan sekadar mitos untuk menakut-nakuti, tapi ada pesan yang perlu kita renungkan bersama. Maka, ayo kita buka satu persatu tabirnya. Mulai dari rahasia energi tersembunyi yang konon menyelimuti orang kelahiran pon. 1. Energi tersembunyi weton pon. Sedulurku kabeh, orang yang lahir di weton pon sering disebut memiliki energi yang berbeda dari kebanyakan orang. Leluhur Jawa percaya bahwa weton bukan hanya penanda hari kelahiran, tapi juga jendela yang memperlihatkan karakter, nasib, dan bahkan jalan hidup seseorang. Pon, dengan getarannya yang unik, membawa aura yang samar-samar, kadang menenangkan, tapi juga bisa menakutkan. Konon, mereka yang lahir di pon punya kekuatan batin yang tajam. Tidak semua orang menyadari hal ini, tapi kata-kata mereka seringkali mengandung daya gaib. Ucapan sederhana bisa terasa seperti doa, dan doa bisa berubah menjadi kenyataan. Pernahkah sedulur mendengar cerita seorang anak pon yang tanpa sengaja mengucap sesuatu, lalu hal itu benar-benar terjadi? Misalnya ketika marah lalu berkata buruk. Beberapa hari kemudian kejadian itu benar-benar menimpa orang yang dimaksud. Itulah mengapa ucapan orang pon sering dianggap sebagai sabda yang mengandung kekuatan. Namun, kekuatan ini seperti pedang bermata dua. Bila digunakan untuk kebaikan, mereka bisa menjadi pribadi yang sangat menyejukkan. Doanya mudah menembus langit, restunya menjadi berkah bagi siapapun yang menerimanya. Tidak sedikit orang tua zaman dulu yang sengaja meminta doa atau restu dari kerabat yang lahir pon, karena percaya ucapan mereka mustajab. Tetapi jika digunakan dalam kemarahan, energi ini bisa berubah menjadi bala. Kata-kata kasar, sumpah serapah, atau doa buruk dari seorang pon dipercaya akan lebih cepat menancap pada sasaran. Bayangkan saja, hidup dengan lidah yang memiliki kuasa gaib. Berat rasanya, bukan? Itulah sebabnya leluhur selalu mengingatkan, anak pon harus dijaga sejak kecil. Mereka perlu diajarkan untuk berkata hal-hal baik, agar lidahnya menjadi sumber doa, bukan sumber petaka. Orang tua dulu bahkan suka mengajarkan kalimat zikir atau doa pendek yang diulang-ulang, supaya lidah si anak terbiasa melantunkan hal-hal yang menenangkan. Selain itu, energi tersembunyi dari pon juga terlihat dari auranya. Banyak yang mengatakan orang pon punya sorot mata yang dalam. Tatapan mereka bisa membuat orang lain merasa terhipnotis, atau justru merasa was-was tanpa sebab. Ketika sedang senang, kehadiran mereka membawa ketenangan.
Tetapi saat hatinya keruh, rumah bisa terasa panas hanya dengan keberadaannya. Ada sebuah kisah lama dari daerah Jawa Tengah, tentang seorang lelaki lahir Pon yang dikenal pendiam. Suatu hari ia difitnah tetangganya. Ia tidak membalas dengan amarah, hanya berkata lirih, "Ben ora slamet." Anehnya, beberapa waktu kemudian, tetangga itu jatuh sakit parah tanpa sebab jelas. Warga pun berbisik-bisik, "Jangan main-main dengan ucapan orang Pon." Walaupun tidak ada bukti pasti, kisah-kisah seperti ini terus diwariskan, hingga membuat orang semakin yakin bahwa weton Pon memang membawa daya. Namun, sedulurku, mari kita pahami lebih bijak. Sebenarnya, kekuatan itu bukan semata-mata kutukan, melainkan ujian besar bagi si pemilik weton. Mereka dititipi lidah yang tajam, pikiran yang kuat, dan perasaan yang sensitif. Bila bisa mengendalikan diri, mereka akan menjadi pribadi yang disegani, dihormati, bahkan dicintai. Tapi bila gagal, mereka bisa terjerumus menjadi sumber bala, bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang-orang di sekelilingnya. Inilah misteri pertama yang selalu melekat pada weton Pon, energi tersembunyi yang bisa jadi berkah, bisa pula jadi malapetaka. Semua tergantung pada bagaimana mereka menjaga diri, ucapan, dan hatinya. 2. Weton Pon dan bala rumah tangga. Sedulurku kabeh, dalam pitutur Jawa kuno ada pepatah yang berbunyi, "Pon ketemu pon, omah bisa gonjang-ganjing." Kalimat ini sederhana, tapi maknanya dalam. Ia menyiratkan bahwa apabila dalam sebuah keluarga terdapat lebih dari satu anggota yang lahir di weton Pon, maka rumah tangga tersebut harus lebih hati-hati dalam menjaga keharmonisan. Kenapa bisa begitu? Leluhur percaya bahwa energi Pon saling berbenturan bila berkumpul terlalu banyak dalam satu atap. Ibarat dua pedang tajam yang disimpan berdampingan, jika tidak dirawat dan dijaga dengan benar, mereka bisa saling melukai. Anak-anak Pon biasanya memiliki sifat keras, ucapannya lugas, dan hatinya peka. Bayangkan bila ada 2 atau 3 anak Pon dalam satu rumah, gesekan kecil bisa jadi besar, adu argumen bisa jadi api yang membakar hubungan. Bukan hanya antar saudara, tetapi energi ini juga bisa mempengaruhi hubungan suami istri. Banyak orang tua Jawa yang dulu sangat berhati-hati menikahkan anaknya dengan pasangan yang juga lahir di Pon. Mereka khawatir jika kedua energi ini bertemu, rumah tangga akan penuh prahara. Konon, bila suami istri sama-sama Pon, mereka mudah sekali berselisih paham, meskipun awalnya hanya masalah kecil. Ada kisah nyata dari seorang sesepuh di Jawa Timur. Beliau bercerita tentang sebuah keluarga yang kedua orang tuanya sama-sama lahir di weton Pon. Awalnya rumah tangga mereka harmonis, penuh kasih sayang. Namun seiring waktu, masalah kecil seperti keuangan dan komunikasi berubah menjadi pertengkaran besar. Anehnya, setiap kali mereka mencoba berdamai, selalu saja muncul masalah baru. Hingga akhirnya sesepuh desa menasihati agar keluarga ini melakukan ritual ruatan, supaya energi Pon yang terlalu kuat bisa diseimbangkan. Setelah itu, perlahan keadaan membaik. Sedulurku, apakah artinya Pon membawa bala rumah tangga? Tidak selalu. Sesungguhnya, semua ini hanyalah peringatan leluhur agar kita lebih bijak. Weton bukanlah kutukan, melainkan peta untuk membaca potensi dan tantangan. Bila ada 2 atau lebih Pon dalam keluarga, itu bukan berarti rumah tangga pasti hancur, melainkan keluarga tersebut dituntut untuk lebih pandai menjaga kesabaran, komunikasi, dan doa. Salah satu cara leluhur menjaga keharmonisan rumah dengan banyak anak Pon adalah melalui tata laku sehari-hari. Orang tua membiasakan doa bersama, makan dalam satu tampah agar tidak timbul iri hati, dan mengajarkan anak-anak untuk berbagi sejak kecil. Ada pula yang menambahkan ritual kecil, misalnya memberikan sedekah setiap weton tertentu, atau membuat sesaji sederhana di malam Selasa Pon agar energi rumah lebih tentram. Bala rumah tangga akibat energi Pon sebenarnya muncul bukan semata dari kutukan, tetapi dari karakter keras yang sering melekat pada mereka. Orang Pon dikenal tidak suka dipaksa, punya pendirian teguh, dan kadang sulit mengalah. Maka bila dalam satu keluarga ada banyak orang Pon, benturan watak itulah yang bisa membuat suasana jadi tegang. Tetapi jika mereka semua bisa belajar menahan ego, rumah tangga justru bisa sangat kokoh, karena setiap anggotanya punya jiwa kuat dan tahan banting. Bayangkan, sedulurku, bila rumah tangga ibarat perahu. Anak Pon adalah tiang layar yang tegak.
Jika ada 2 atau 3 tiang dalam satu kapal, maka harus diikat dengan kuat agar tidak saling menjatuhkan. Jika ikatan itu rapuh, kapal akan goyah. Tetapi bila ikatannya kokoh, kapal justru bisa melaju lebih cepat menembus badai. Itulah pesan leluhur tentang weton pon dalam rumah tangga. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat bahwa energi besar butuh kendali yang besar pula. Jika tidak, rumah bisa diliputi bala. Tapi jika mampu dikelola, justru keluarga itu bisa menjadi keluarga yang tangguh, kuat menghadapi ujian apapun. 3. Pon sebagai tanda ujian hidup. Sedulurku kabeh, hidup manusia memang tak pernah lepas dari cobaan. Namun, bagi mereka yang lahir di weton pon, leluhur Jawa meyakini bahwa jalan hidupnya seringkali penuh dengan ujian lebih berat dibandingkan orang lain. Seakan-akan semesta menaruh beban khusus di pundak mereka, bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membentuk jiwa yang lebih kokoh. Dalam primbon kuno disebutkan, orang pon sering mengalami pasang surut rezeki yang tajam. Hari ini bisa berlimpah, esok bisa tiba-tiba seret tanpa sebab. Mereka juga kerap diuji dalam hal hubungan. Ada yang kesulitan menjaga persahabatan, ada pula yang sering gagal dalam percintaan. Bukan karena mereka tak pantas dicintai, tapi karena hidup seakan ingin melatih kesabaran mereka. Seorang sesepuh pernah berkata, pon iku laksana geni kang didhekem, panas nanging nguntap ke cahya. Yen kuat nahan, dadi padhang. Yen ora kuat, dadi kobongan. Artinya, hidup orang pon seperti api yang ditutup. Jika bisa dijaga, api itu akan memberi cahaya dan kehangatan. Namun bila dibiarkan, api itu bisa membakar dirinya sendiri. Ujian yang dialami orang pon juga sering muncul dalam bentuk perasaan yang mudah tersinggung. Mereka peka terhadap perlakuan orang lain, sering merasa dikhianati atau disepelekan. Perasaan ini membuat mereka terkadang menjauh dari keramaian, memilih menyendiri, atau bahkan terlihat dingin di mata orang lain. Namun di balik itu, hati mereka sebenarnya rapuh dan haus kasih sayang. Banyak cerita turun-temurun tentang orang pon yang jatuh bangun dalam hidup. Ada yang berkali-kali gagal dalam usaha, tapi setiap kali jatuh, ia bangkit lagi dengan semangat baru. Justru dari kegagalan itulah mereka akhirnya menjadi pribadi yang tangguh. Tidak sedikit orang besar, tokoh berpengaruh, bahkan orang sakti yang lahir di weton pon. Leluhur percaya, itu karena ujian yang mereka lalui membentuk mental baja. Sedulurku, mari bayangkan hidup orang pon seperti jalan panjang di gunung. Terjal, penuh bebatuan, kadang gelap karena tertutup kabut. Namun di puncaknya ada pemandangan indah yang tak bisa dilihat orang lain. Itulah simbol perjalanan mereka. Ujian demi ujian bukanlah kutukan, melainkan tiket menuju puncak. Kisah inspiratif juga banyak kita dengar. Ada seorang petani dari Jawa Tengah yang lahir di pon. Hidupnya sederhana, tapi penuh cobaan. Sawahnya pernah gagal panen bertahun-tahun, anak-anaknya sering sakit-sakitan. Namun ia tidak pernah berhenti berdoa. Tidak pernah mengeluh. Ia selalu berkata, iki dudu musibah, nanging ujian supaya aku eling marang Gusti. Ajaibnya, beberapa tahun kemudian, kehidupannya berubah. Ia mendapat keberkahan luar biasa, panennya melimpah, dan keluarganya hidup rukun. Orang-orang desa percaya, keteguhan hatinya sebagai orang pon yang diuji berkali-kali itulah yang membuatnya akhirnya mendapat jalan terang. Sedulurku, ujian hidup orang pon memang berat. Tapi justru karena itu, mereka seringkali dipilih semesta untuk mengemban peran penting. Ada kalanya mereka dijadikan pemimpin. Ada kalanya mereka menjadi penyembuh batin bagi orang lain, karena pengalaman hidup membuat mereka lebih bijaksana. Disinilah letak misterinya. Bala yang melekat pada pon sebenarnya adalah jalan menuju cahaya. Ujian itu bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menguatkan. Mereka yang lahir di pon bagaikan besi yang ditempa api. Dipukul, dipanaskan, ditempa berkali-kali, hingga akhirnya menjadi keris sakti. Maka, jangan pernah minder bila panjenengan lahir di weton pon. Jangan pula takut dengan sebutan bahwa pon membawa bala. Sesungguhnya, bala itu hanyalah ujian. Bila kita sabar, ikhlas, dan selalu dekat dengan doa, maka hidup orang pon justru bisa berkilau, bahkan lebih terang daripada weton lain. 4. Penangkal bala bagi weton pon. Sedulurku kabeh,
Setiap kekuatan besar selalu datang bersama tanggung jawab besar. Begitu pula dengan weton pon. Banyak yang mengatakan bahwa pon sering membawa bala, namun para leluhur kita tidak pernah meninggalkan kita tanpa solusi. Sejak dulu, sudah ada berbagai cara, laku, dan wejangan yang diwariskan untuk menjaga agar energi pon tidak berubah menjadi bencana, melainkan menjadi berkah. Pertama-tama, penangkal bala yang paling utama bagi orang pon adalah menjaga ucapan. Karena lidah orang pon dipercaya punya kekuatan gaib, maka setiap kata yang keluar dari mulut mereka harus dijaga. Leluhur sering berpesan, catur mungguhing laku, tembung iku sabda. Artinya, ucapan adalah laku hidup yang menentukan arah nasib. Seorang pon yang terbiasa melantunkan doa, sholawat, atau kata-kata baik akan menjadikan energi dalam dirinya sebagai sumber keberkahan. Sebaliknya, bila suka mengumpat atau berkata buruk, maka energi itu bisa kembali pada dirinya dalam bentuk bala. Selain menjaga ucapan, leluhur Jawa juga menekankan pentingnya sedekah. Sedekah diakini sebagai obat segala bala. Tidak harus besar, cukup dengan apa yang ada, bahkan sebiji beras atau seteguk air. Orang pon yang ringan tangan dalam membantu sesama akan lebih terlindungi dari kesialan yang mengintai. Sedekah ibarat penyeimbang energi. Ketika aura pon terlalu tajam, sedekah bisa melunakkannya, membuatnya lebih menenangkan. Ada juga pitutur untuk melakukan laku ruatan kecil. Misalnya, pada malam Selasa pon atau Jumat pon, orang pon dianjurkan menyalakan dupa atau kemenyan di sudut rumah sambil memanjatkan doa kepada Gusti. Ada yang melakukannya dengan menaruh segelas air putih di bawah rembulan, lalu diniatkan agar semua bala berubah menjadi kesejukan. Bagi sebagian orang, ini hanyalah simbol, tetapi bagi leluhur, simbol itulah yang menghubungkan manusia dengan semesta. Sedulurku, jangan lupa bahwa penangkal bala paling kuat adalah doa yang tulus. Dalam setiap agama dan keyakinan, doa selalu menempati posisi tertinggi. Orang pon dianjurkan untuk lebih rajin berdoa, lebih sering mendekatkan diri kepada Gusti. Karena doa ibarat tameng gaib yang tak terlihat, tetapi mampu menahan segala hal buruk yang hendak mendekat. Selain itu, ada kebiasaan leluhur yang unik, puasa weton. Bagi orang pon, melaksanakan puasa di hari kelahirannya diakini dapat menetralkan energi. Misalnya, seseorang lahir pada Selasa pon, maka setiap datang Selasa pon, ia berpuasa sehari penuh. Tujuannya bukan semata-mata menahan lapar, tetapi menahan hawa nafsu, melatih kesabaran, dan membersihkan aura. Orang yang rutin melakukannya dipercaya akan lebih mudah dijauhkan dari bala. Ada pula ritual slametan sederhana. Biasanya berupa tumpeng kecil, ingkung ayam, atau bahkan sekadar jajanan pasar. Slametan bukan untuk menyogok, gaib, melainkan sebagai bentuk rasa syukur dan doa bersama agar keluarga selalu dilindungi. Saat doa dipanjatkan bersama, energi buruk akan sirna, digantikan oleh kekuatan kebersamaan. Dan jangan lupa, sedulurku, penangkal terbaik adalah hati yang bersih. Orang pon yang hatinya penuh iri dengki, mudah marah, atau sombong, justru akan lebih mudah mengundang bala. Tapi bila hatinya ikhlas, sabar, dan suka menolong, energi pon yang tajam itu akan berubah menjadi cahaya. Mereka bisa menjadi penyejuk, pemberi semangat, bahkan penyembuh bagi orang lain. Ada sebuah kisah dari tanah Jawa tentang seorang kakek pon. Sejak muda ia terkenal sering kena musibah. Usahanya bangkrut berkali-kali, anak-anaknya sakit-sakitan. Namun ia tidak pernah menyerah. Ia rajin sedekah, suka membantu tetangga, dan tidak pernah mengucap kata buruk meski hidupnya berat. Ajaibnya, menjelang tua, hidupnya berubah drastis. Usahanya berkembang, anak-anaknya berhasil, dan ia disegani masyarakat. Orang-orang berkata, kakek itu dulunya sering kena bala, tapi karena hatinya bersih, sekarang hidupnya penuh berkah. Inilah yang ingin diajarkan leluhur kepada kita. Bala bukan untuk ditakuti, tapi untuk ditaklukkan dengan laku dan doa. Weton pon bukan kutukan, melainkan amanah. Orang pon dititipi kekuatan yang besar, maka penangkalnya juga harus besar. Doa, sedekah, kesabaran, dan hati yang tulus. 5. Hikmah di balik misteri pon. Sedulurku kabeh, setelah kita menyingkap tabir demi tabir tentang weton pon, mulai dari energi tersembunyi, potensi membawa bala dalam rumah tangga,
hingga beratnya ujian hidup dan cara menolaknya, kini saatnya kita menengok sisi lain yang sering terlupakan, hikmah besar di balik misteri PON. Seringkali, orang terjebak hanya pada stigma negatif. Ketika mendengar kata, PON membawa bala, sebagian langsung merasa takut, cemas, atau bahkan minder bila dirinya atau anaknya lahir di hari ini. Padahal, dalam falsafah Jawa, setiap weton punya sisi gelap sekaligus sisi terang. Tidak ada kelahiran yang sia-sia, tidak ada weton yang hanya membawa malapetaka. Hikmah pertama yang bisa kita petik adalah bahwa weton PON mengajarkan kewaspadaan dalam hidup. PON ibarat tanda peringatan di jalan. Orang yang lahir di hari ini diingatkan untuk berhati-hati dalam ucapan, tindakan, dan keputusan. Bila mereka sadar akan hal ini, hidupnya justru bisa lebih terarah, tidak sembrono, dan penuh pertimbangan. Bukankah ini sebuah kelebihan? Banyak orang di luar sana hidup tanpa rem, asal bicara, asal bertindak. Tapi orang PON, bila mau mawas diri, akan tumbuh menjadi pribadi yang sangat hati-hati, penuh pertimbangan, dan bijaksana. Hikmah kedua, orang PON sesungguhnya ditakdirkan untuk menjadi kuat. Ujian yang menimpa bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membentuk mental baja. Bayangkan, sedulurku, bila seorang PON bisa melewati cobaan berat yang datang silih berganti, maka ia akan tumbuh menjadi sosok yang tahan banting, tidak mudah putus asa, dan punya daya juang tinggi. Inilah mengapa banyak tokoh besar dalam sejarah Jawa ternyata lahir di PON. Mereka menjadi pemimpin bukan karena hidupnya mudah, tapi karena ditempa oleh penderitaan, hingga jiwa mereka terlatih menghadapi segala badai. Hikmah ketiga, orang PON bisa menjadi penjaga doa. Karena ucapan mereka dipercaya mudah menjadi kenyataan, maka bila mereka menggunakan lidahnya untuk kebaikan, manfaatnya luar biasa. Bayangkan bila orang PON terbiasa mendoakan kebaikan bagi keluarganya, lingkungannya, bahkan orang-orang yang menyakitinya. Doa mereka bagaikan cahaya yang menembus langit, membawa berkah bagi banyak orang. Dalam hal ini, bala yang konon melekat pada PON justru bisa berubah menjadi berkah besar bagi semesta. Sedulurku, hikmah terbesar dari misteri PON adalah pengingat bahwa hidup ini tentang keseimbangan. Tidak ada yang sepenuhnya baik, tidak ada yang sepenuhnya buruk. Setiap manusia lahir membawa takdir, tetapi takdir itu selalu bisa ditempa dengan doa, usaha, dan laku. Weton PON mengajarkan bahwa bahkan dalam bayangan gelap yang disebut bala, selalu ada cahaya hikmah bila kita mau mencarinya. Leluhur kita pernah berpesan, sing eling lan waspada bakal selamat, sing sembrana bakal cilaka. Orang PON diajari untuk selalu eling dan waspada, karena hidup mereka memang penuh ujian. Tapi justru dengan itulah mereka punya kesempatan lebih besar untuk mencapai derajat tinggi. Mereka bisa menjadi guru, panutan, bahkan pelindung bagi orang lain, asalkan mampu menjaga hati dan lidah. Mari kita renungkan, apakah benar PON hanya membawa bala? Atau justru bala itu hanyalah jalan sunyi menuju cahaya? Seperti biji yang harus terkubur dalam tanah gelap sebelum tumbuh menjadi pohon yang rindang, orang PON pun harus melewati kesulitan agar bisa menjadi pribadi yang kokoh dan bermanfaat. Sedulurku kabeh, hikmah terakhir yang bisa kita ambil adalah bahwa weton hanyalah tanda, bukan vonis akhir. Tidak peduli lahir PON, wage, legi, pahing, atau kliwon, yang menentukan hidup kita bukan semata weton, melainkan bagaimana kita menjalani hidup ini dengan doa, sabar, dan hati yang bersih. Maka jangan takut bila panjenengan lahir di PON. Jadikan wejangan leluhur ini sebagai pengingat, bukan sebagai belenggu. Gunakan lidahmu untuk berdoa, gunakan hatimu untuk berbuat baik, gunakan kakimu untuk melangkah di jalan yang lurus. Dengan begitu, bala akan berubah jadi berkah, dan misteri PON akan berubah menjadi cahaya kehidupan. Dari misteri weton PON, kita belajar bahwa setiap kelahiran membawa energi sendiri. Bala bukan berarti kutukan, tapi ujian agar kita makin kuat. Ucapan orang PON bisa jadi nyata, maka gunakanlah untuk mendoakan kebaikan. Ingat, sedulurku, apapun weton kita, hidup akan indah bila dijalani dengan doa, kesabaran, dan ketulusan. Sedulurku kabeh, demikianlah pembahasan kita malam ini tentang misteri weton PON. Semoga bisa menjadi pengingat dan pengetahuan yang bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar, apakah panjenengan atau keluarga ada yang lahir di weton PON? Bagikan pengalamanmu,
supaya kita bisa saling berbagi hikmah. Klik tombol like, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.